Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Ristiani Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama yaitu arti dari potensi bahaya. Potensi bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Selanjutnya, potensi bahaya juga bisa disebut dengan istilah hazard dan risk. Hazard sendiri itu memiliki arti potensi dan risk memiliki arti risiko atau peluang. Sehingga hazard dan risk itu berdampingan dan memiliki arti bahwa suatu kondisi di mana suatu hal, baik itu bahan, alat, metode, proses kerja, atau kondisi kerja, memiliki potensi bahaya yang menyebabkan manusia atau orang cedera, ataupun terjadi kerusakan lingkungan ataupun properti kerja, baik itu bahan ataupun alat, ataupun gabungan dari ketiga aspek tersebut. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke potensi bahaya. Potensi bahaya sebenarnya ada 5 atau 6, namun di sini kita akan bahas cuma 3, yaitu potensi bahaya fisik, potensi bahaya kimia, dan potensi bahaya biologi. Yang pertama, potensi bahaya fisik. Potensi bahaya fisik yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar, misalnya terpapar kebisingan intensitas tinggi, suhu ekstrim, intensitas penerangan kurang memadai, getaran, ataupun radiasi. Kita ambil satu contoh, yaitu kebisingan. Jadi, dalam suatu industri itu, kebisingannya harus ada dalam nilai ambang normal. Kalau tidak, berarti perusahaan tersebut memiliki kebisingan yang berbahaya untuk pekerja. Maka mesin tersebut tuh harus memiliki alat peredamnya sendiri agar pekerja yang di sana itu tidak terkena penyakit akibat kerja. Selanjutnya, bahaya fisik yang pertama yaitu radiasi. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik, atau cahaya foton dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kita. Contohnya televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan, dan komputer, serta lain-lain. Paparan radiasi rendah ataupun tinggi dapat menimbulkan efeknya tersendiri. Yang pertama itu potensi radiasi dosis rendah itu dapat menimbulkan sel kanker. Selanjutnya, radiasi tinggi itu dapat menyebabkan, yang pertama, radiasi inframerah dapat menyebabkan katarak. Yang kedua, laser berkekuatan besar dapat merusak mata dan kulit. Terus, medan elektromagnetik tingkat rendah dapat menyebabkan kanker tadi yang pertama. Seperti contohnya radiasi ultraviolet, terus pengelasan, atau radiasi inframerah yaitu furnas dan tungku pembakaran, serta laser ataupun komunikasi serta pembedahan. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke kebisingan. Kebisingan adalah segala bunyi yang timbul dari alat kerja yang tidak dikehendaki dan dapat memberi pengaruh negatif terhadap manusia, maksudnya terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan. Lalu aspek yang berkaitan dengan kebisingan adalah energi bunyi, distribusi frekuensi, dan lama pajanan. Maksudnya lama pajanan itu lama seseorang berada pada di dekat mesin tersebut. Selanjutnya, bising dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama occupation noise, bising yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu bising yang disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, misalnya bising dari mesin ketik ataupun mesin dari suatu olahan produksi
yang menimbulkan suara yang sangat kencang, ataupun pabrik yang memiliki mesin jahit seperti itu. Contoh yang kedua, bising yang kedua yaitu audible noise, yaitu bising pendengaran. Bising yang disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31, sampai 8000 Hz. Yang selanjutnya yaitu impulse noise atau impact noise atau bising impulsif, yaitu bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyentak, misal pukulan palu, ledakan meriam, tembakan bedil. Impulse noise itu suara yang menimbulkan seseorang kaget, ya tadi semisalkan kayak menyentak, kan orang kan kalau disentak kan bisa kaget, lalu ledakan atau tembakan. Selanjutnya potensi bahaya selanjutnya itu pencahayaan adalah salah satu sumber cahaya yang menerangi benda-benda di tempat kerja. Pencahayaan yang diharuskan yang terdapat pada pekerja yang ada pada suatu industri itu harus ada lubang angin untuk masuknya cahaya matahari, seluruhnya kurang-kurang 1/6 daripada luas bangunan tersebut. Yang kedua yaitu apabila cahaya matahari tidak mencukupi ruangan tempat kerja, maka harus diganti dengan penerangan buatan, yaitu bisa lampu atau yang lain sebagainya yang seperti penerangan yang cukup. Selanjutnya, penerangan tempat kerja tidak menimbulkan suhu ruangan panas tidak melebihi 32 derajat Celcius. Yang keempat, sumber penerangan tidak boleh menimbulkan silau dan bayang-bayang yang mengganggu kerja. Jadi, peletakan titik sumber cahaya itu harus pas dan tidak menimbulkan bayang-bayang pada pekerja. Yang terakhir, sumber cahaya harus menghasilkan daya penerangan yang tetap dan menyebar serta tidak berkedip-kedip. Jadi apabila semisalkan garansi dari kekuatan dari lampu tersebut sudah tidak daya lagi, maka harus cepat diganti agar tidak mengganggu pekerja dan menimbulkan efek yang berkedip-kedip atau cahaya agak redup seperti itu. Selanjutnya, getaran mekanis adalah yang ada di tempat kerja dan berpengaruh terhadap tenaga kerja. Efek getaran terhadap tubuh tergantung besar kecilnya frekuensi yang mengenai tubuh, seperti contohnya pengeboran yang menggunakan bor yang getar-getar itu kan menggetarkan seluruh tubuh. Nah, di sini ada beberapa Hz yang memiliki efek terhadap tubuh. Yang pertama, 3,9 Hz akan timbul resonansi pada dada dan perut. 6,10 Hz dengan intensitas 0,6 gram akan mengakibatkan tekanan darah, denyut jantung meningkat, pemakaian oksigen dan volume berdenyut sedikit berubah. Lalu pada intensitas 1,2 gram terlihat banyak perubahan sistem peredaran darah. Selanjutnya 10 Hz, leher, kepala, pinggul, kesatuan otot dan tulang akan beresonansi. Selanjutnya 13,15 Hz, tenggorokan akan mengalami resonansi. 20 Hz, tonus otot akan meningkat akibat kontraksi statis, otot akan menjadi lemah. Lalu rasa tidak enak dan kurang ada perhatian. Jadi getaran itu cukup berbahaya untuk tubuh ya, karena tadi dapat merubahnya perubahan sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya yaitu potensi bahaya biologi. Berarti ini potensi bahaya yang kedua, yaitu potensi bahaya biologi. Potensi bahaya biologi adalah bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi itu seperti halnya triplek yang dibolong-bolong itu kan akan menimbulkan debu
atau partikel-partikel kecil yang terhirup itu akan menyebabkan, ya mungkin kelama-kelama akan menyebabkan sesak nafas. Bahaya biologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. Nah, yang pertama yaitu non-infeksi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama organis viable dan racun biogenik. Nah, yang termasuk organisme viable dan racun biogenik itu, yang pertama organisme viable termasuknya adalah jamur, spora, dan mikotis. Yang selanjutnya racun biogenik itu termasuk endotoksin, afloksin, dan bakteri. Perkembangan produk bakterial dan jamur dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan media di mana mereka tumbuh. Jadi organisme viable dan racun biogenik itu akan tumbuh ketika alat atau bahan itu tidak higienis. Selanjutnya adalah alergi bionik. Yang kedua itu adalah alergi bionik, termasuk dalam adalah jamur, animal derived protein, enzim. Bahan alergen dari pertanian berasal dari protein pada kulit binatang, rambut dari bulu, dan protein dari urin dan feses binatang. Bahan-bahan alergen pada industri berasal dari proses fermentasi, pembuatan obat, bakery, kertas, proses pengolahan kayu. Juga dijumpai di bioteknologi, enzim, vaksin, dan kultur jaringan. Jadi bahaya non-infeksi ini dapat kita jumpai pada proses pengolahan industri yang berkaitan dengan bahan-bahan yang menggunakan protein ataupun jamur ataupun yang berkaitan dengan binatang. Maka dari itu, agar menghindari tidak terkena potensi bahaya biologi non-infeksi, harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Selanjutnya yaitu bahaya infeksi. Penyakit akibat kerja karena infeksi tidak umum dijumpai. Pekerja yang potensial mengalami yaitu pekerja di rumah sakit, laboratorium, juru masak, penjaga binatang, dokter hewan, dan lain-lain. Contoh hepatitis B, tuberkulosis, antrak, brucella, tetanus, salmonella, chlamydia, psitasi. Contoh semisalkan pekerja di rumah sakit, seperti halnya pekerja yang membuang sampah. Kan mereka tidak tahu kalau semisalkan itu dalam sampah tersebut ada suntikan yang bocor ataupun ada suatu obat yang bocor lalu dipegang, dan si pekerja rumah sakit, pembuang sampah rumah sakit tersebut tidak menggunakan sarung tangan, maka dia mungkin akan terpapar bahaya biologi yang berupa bakteri-bakteri atau virus tersebut. Selanjutnya, potensi bahaya kimia. Terdapat banyak bahan kimia yang memiliki sifat racun dan dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya. Bahan kimia berbahaya dapat berupa padat, cair, uap, gas, debu, asap, atau kabut, serta dapat masuk ke dalam tubuh dengan cara-cara yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu inhalasi atau menghirup. Dengan bernapas melalui mulut atau hidung, zat beracun dapat masuk ke dalam paru-paru. Seorang dewasa saat istirahat menghirup sekitar 5 liter udara per menit dan mengandung debu, asap, gas, atau uap. Beberapa zat seperti fiber atau serat dan dapat langsung melukai paru-paru. Jadi seperti halnya di asbes ya. Semisalkan ada pekerja yang sedang tidur, sedang istirahat, sedangkan dia istirahat di lingkungan terbuka, maksudnya masih ada pekerja yang sedang bekerja. Nah, ada pekerja lain yang sedang membolongi atau sedang memotong asbes. Asbes itu berbahaya karena partikelnya itu berbentuk seperti anak panah lancip dan akan langsung menempel pada paru-paru dan merusak paru-paru. Nah, itu akan membahayakan pekerja tersebut yang sedang tidur karena dia tidak mengetahui temannya sedang membolongi atau sedang memotong asbes tersebut. Nah, selanjutnya
pencernaan atau menelan. Bahan kimia dapat masuk tubuh jika makan makanan yang terkontaminasi, makan dengan tangan yang terkontaminasi, atau makan di lingkungan yang terkontaminasi. Zat di udara juga dapat tertelan saat dihirup karena bercampur dengan lendir dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Nah, jadi bahan makanan yang terkontaminasi semisalkan lagi masak goreng nggak sengaja numpahin misalkan di pinggirnya ada sabun terus keikut kemasak. Nah, itu bisa jadi potensi bahaya yang pertama. Terus yang kedua yaitu bahan atau makanan di lingkungan yang terkontaminasi melalui tangan. Nah, bisa jadi semisalkan kita habis memegang alkohol atau habis memegang apalah bahan kimia gitu. Nah, terus langsung megang makanan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, maka orang tersebut berpotensi terkena bahaya kimia. Nah, selanjutnya itu penyerapan oleh kulit atau kontak invasif. Beberapa di antaranya adalah kandungan melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah, biasanya melalui tangan dan wajah. Kadang-kadang zat juga masuk melalui luka, lecet, atau suntikan. Nah, semisalkan ada pasien yang sedang sakit atau apalah, nah terus dia itu harus disuntik karena penyakit tersebut karena obat tersebut harus dilangsungkan oleh suntikan. Akan tetapi suntikan itu adalah suntikan bekas. Nah, maka pasien tersebut bisa jadi terkena potensi bahaya kimia. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.